Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan SMP Program Khusus Muhammadiyah Kota Barat, Bapak Kepala Sekolah dan jajaran Dewan Guru, Dewan Ustadz, Ustadzah, para siswa, terutama kelas berapa? 7, 8, 9 ya. Kemudian sebagian mungkin wali murid yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Ramadan di tahun 2020 atau 1441 ini Ramadan yang khusus atau yang istimewa. Istimewanya ya sebenarnya kita menerima musibah berupa COVID-19 sehingga Ramadan kita berbeda daripada Ramadan yang sudah-sudah. Biasanya kalau pengajian jelang buka bersama ini ya kita kumpul di satu tempat rame-rame, habis itu nanti makan bareng-bareng gitu. Sekarang mungkin ya bareng-bareng tapi di tempatnya masing-masing yang berbeda. Nah, hari yang ke-16 berarti malam nanti adalah malam ke-17. Sangat tepat. Malam 17, malam diturunkannya ayat pertama Al-Quran. Tadi Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan ini unzila fihil Qur'an, diturunkanlah Al-Qur'an. Yang Quran itu diturunkan oleh Allah berfungsi sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini untuk seluruh manusia, bukan dipilih-pilih oleh Allah. Meskipun Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga bisa jadi meskipun orang Arab, Qur'annya bahasa Arab, tapi orang Arab tidak mudeng, tidak paham Al-Quran. Sehingga banyak kita saksikan orang Arab tetapi ingkar terhadap Al-Quran. Ya, walaupun Al-Quran itu bahasanya orang Arab. Tapi karena Quran itu sudah dikatakan Allah hudal linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka
kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera, dan sebagainya, meskipun bahasa kita bukan bahasa Arab, tapi Allah beri kemampuan kepada kita untuk mampu membaca, untuk mampu memahami, menghafalkan, bahkan juga insya Allah mengamalkan isi Al-Quran. Maka Al-Quran itu difungsikan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Maka kalau Al-Quran itu petunjuk, pasti manusia yang diberi petunjuk itu memahami, diberi kemampuan untuk memahami Al-Quran. Di samping itu Al-Quran sekaligus juga menjadi penjelas. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan sesuatu masalah atau suatu petunjuk itu dengan secara garis besar, baru nanti dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Jadi Al-Quran itu saling menjelaskan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Maka Al-Quran itu tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Furqan artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Manusia ini oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk, diberi hidayah. Kalau menurut para ulama ahli tafsir, misalnya oleh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, atau Muhammad Mustafa Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi, manusia itu diberi petunjuk 5 macam petunjuk. Nanti anak-anak, adik-adik, siswa SMP mungkin bisa dicatat 5 petunjuk yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Di antara 5 ini sebagiannya diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Petunjuk yang pertama namanya hidayatul wijdan atau hidayatul ilham. Hidayatul wijdan itu artinya insting. Dalam bahasa lainnya disebut insting. Insting atau naluri. Nah, manusia diberi insting, manusia diberi naluri, tapi makhluk-makhluk yang lain juga diberi insting dan diberi naluri. Binatang punya naluri, mungkin tumbuhan juga punya naluri. Jadi ini adalah menurut pandangan Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk yang kedua berupa hidayatul hawas. Hawas itu panca indera atau penginderaan. Petunjuk berupa kemampuan untuk mengindra. Mengindra itu berarti mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kulit bisa merasakan. Mungkin kulit ini kalau disentuhkan ke suatu barang, benda, terasa benda itu panas, atau benda itu dingin, atau benda itu halus atau kasar. Nah, ini penginderaan yang ketiga. Penginderaan yang berikutnya adalah penginderaan penciuman hidung kita. Kita bisa mencium bau-bauan, bau yang sedap. Kalau menjelang buka begini, ibu-ibu masak, maka kita akan mencium bau yang sedap. Kalau kita lewat suatu sungai yang kotor, kita mencium bau yang tidak sedap. Itu penginderaan yang ketiga atau keempat ya. Kemudian lidah kita juga bisa mengecap rasa manis, pahit dan sebagainya. Itu namanya hidayatul hawas. Itu petunjuk yang kedua ya. Petunjuk yang ketiga namanya hidayatul akli, akal.
akal pikiran, kita mampu berpikir. Nah, kita mendapatkan insting, naluri, mendapatkan indera, bisa menangkap sesuatu, membaca, melihat, mendengar. Tapi kemudian kita diberi kemampuan untuk berpikir. Dengan akal pikiran itu sebenarnya sudah mulai ada potensi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kemampuan akal itu belum sempurna, maka disempurnakan Allah dengan hidayatul wahyi. Hidayah berupa wahyu. Nah, Al-Quran ini hidayah wahyu, fungsinya Al-Furqan, menegaskan pembedaan. Dengan akal sudah bisa, tetapi ditegaskan oleh wahyu Al-Quran. Maka Al-Quran juga menjadi Al-Furqan. Kemudian hidayah yang kelima tadi kan 4 itu wahyu ya. Yang kelima sekalian dilengkapi namanya hidayah taufik atau hidayah ma'unah. Taufik dan ma'unah ini diberikan khusus oleh Allah kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Nalurinya dilakukan dengan baik, panca inderanya juga difungsikan dengan baik, akal pikirannya itu, kemudian wahyu Allah, hidayah berupa Al-Quran, Sunnah itu ditepati, sehingga kemudian Allah turunkan hidayah yang terakhir yang manusia-manusia terpilih, yaitu mendapatkan hidayah taufik. Taufik itu artinya kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Artinya apa yang dipikirkan oleh manusia itu suatu yang benar, dan Allah memberi taufik, kesesuaian untuk dapat melaksanakan dengan baik. Itu hidayah taufik. Mari kita raih hidayah taufik itu dengan cara mengamalkan makna-makna, nilai-nilai, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu insya Allah kita akan mendapatkan hidayah yang kelima. Nah, tadi Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan kita sudah paham, insya Allah sering kita baca sejarahnya, bahwa ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira atau di sebuah gunung Jabal Nur. Mungkin para bapak-bapak, para ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang sudah pernah haji atau umroh biasanya sudah mengunjungi, paling tidak melihat Jabal Nur itu dari kejauhan. Kalau kita lihat Jabal Nur itu cukup tinggi gunungnya itu ya. Kita bayangkan betapa Rasulullah SAW perjuangan untuk memperoleh wahyu pertama itu perjuangan yang tidak ringan. Dia harus menyepi, bertafakur, bertahanus, mencari petunjuk dari Allah Ta'ala di tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian di puncak gunung Jabal. Istri beliau, Ibu Khadijah, yang setia setiap hari mengirimkan makanan, ransum makanan. Mungkin kalau sekarang bawa rantang, tapi kita nggak tahu karena dulu kan makanan Nabi itu kurma, mungkin apa gitu. Kalau melihat betapa tingginya gunung Jabal Nur, betapa setianya Ibu Khadijah. Nah, kalau Khadijah aja sekarang kira-kira mau nggak ngirim makanan tiap hari ke gunung yang tinggi? Itu Ibu Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istri Nabi SAW, begitu setia.
Sehingga akhirnya pada malam 17 Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ini di rumah saya hujan ini. Ada suara hujan. Didatangi oleh malaikat Jibril, langsung didekap. Nabi disuruh membaca Iqra. Nabi Muhammad SAW bukan orang sekolahan, apalagi tidak pernah masuk SMPPK gitu. Jadi belum sempat belajar membaca. Nabi Muhammad ini belum sempat baca tulis. Ketika datang malaikat Jibril, Iqra, Nabi menjawab, Ma ana biqari, aku bukan orang yang pintar baca. Ma ana, bukanlah aku biqariin, sebagai orang pembaca. Artinya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra. Ya, Nabi begitu panik ya, didekap begitu rupa, didekap oleh orang yang nggak pernah dikenal siapa. Ini siapa orang itu, tiba-tiba suruh baca, padahal dia nggak bisa. Baru sampai hitungan yang ketiga, maka malaikat Jibril itu menuntunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan sangat tepat perintah pertama, suruh membaca. Sehingga Islam ini diawali dengan gerakan ilmu pengetahuan. Maka gerakan Muhammadiyah sebagai pilar utamanya adalah pendidikan. Mendidik masyarakat, mendidik umat. Karena pesan Al-Quran yang pertama kali adalah kita diminta membaca, berilmu. Dan di dalam membaca itu, ini bedanya ya. Prinsip Islam dengan prinsip yang lain. Di dalam berilmu, di dalam membaca, harus bismi rabbik, harus dengan menyebut nama Allah. Artinya di dalam berilmu, kita selalu bersandar kepada Allah. Berilmu dalam rangka kita juga beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik yang sedang studi atau sedang belajar di SMP Muhammadiyah program khusus ini, jangan lupa niatkan ketika belajar. Betul-betul niatkan karena Allah Ta'ala. Mencari ilmu, ilmunya Allah Ta'ala, sambil minta barokah kepada Allah. Mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat. Kalau nanti ilmu itu menjadi bekal untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang halal, dan dapat dijaga amanah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Ini sebenarnya Al-Quran pertama kali mengajarkan kepada kita seperti itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bahkan juga kita disadarkan dari apa kita diciptakan. Jadi pertama membaca dengan kesadaran bahwa Sang Pencipta adalah Allah dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan min 'alaq, diciptakan dari segumpal darah, atau dapat diterjemahkan juga, ditafsirkan juga, diciptakan dari hubungan antara ayah dan ibu. Alaqah itu kan hubungan antara ayah dan ibu, kemudian melahirkan seorang bayi. Itu berarti Al-Quran itu memberikan penjelasan dengan
sangat ilmiah. Nanti bisa dijelaskan dengan berbagai bidang ilmu di mata pelajaran yang ada di SMP. Nah, di situ Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia itu dengan qalam. Qalam itu pena. Pena itu untuk menulis atau melukis. Tapi ini yang dimaksudkan adalah lukisan alam semesta. Lukisan alam semesta, kita bisa melihat bumi yang terlihat datar, padahal bumi itu bulat. Kita bisa melihat pepohonan, gunung, dan sebagainya. Di situ lahir berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita melihat manusia, hubungan manusia dengan manusia, lahir namanya ilmu sosial atau sosiologi. Kita melihat manusia dalam kesendiriannya, ada gejala-gejala kejiwaan, lahir namanya ilmu jiwa, psikologi. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, di situ nanti ada biologi tumbuh-tumbuhan. Melihat binatang, biologi binatang, dan seterusnya. Jadi ini semuanya allama bil qalam. Dengan lukisan alam itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi juga allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Maka yang terakhir itu adalah ilmu wahyu. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita nggak baca Quran, kita nggak tahu ada Allah, ada malaikat. Maka Allah beritahu kepada kita sesuatu yang kita tidak mungkin tahu, maka Allah beritahu dengan turunnya wahyu. Jadi ini 5 ayat ini sangat dalam artinya. Ini saluran ilmu bagi umat manusia menurut Al-Quran, menurut Allah. Salurannya ada 2. Yang pertama, hamparan alam semesta. Ciptaan itu melahirkan ilmu pengetahuan. Bumi melahirkan geografi, melahirkan biologi, melahirkan ilmu tanah yang lainnya. Gunung melahirkan ada ilmu vulkanologi dan macam-macam. Manusia ada tadi sosiologi, ekonomi, politik. Wah, banyak banget. Nah, saluran yang kedua, wahyu, Quran, Sunnah. Jadi Quran Sunnah ini ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Di samping juga menguatkan ilmu-ilmu yang tadi ada ilmu sosial dan ilmu kealaman. Nah, dalam Al-Quran itu juga bicara tentang alam semesta. Jadi ini Al-Quran begitu rupa. Kalau kita baru kita bicara 5 ayat Al-Alaq dengan 1 ayat 185 Al-Baqarah, sudah begitu rupa tafsirnya, belum kalau kita baca yang lain. Padahal Al-Quran itu 30 juz, 144 surat, 114 surat maksud saya, 114 surat dengan nambah-nambah. 114 surat. Kemudian 6.000, ada yang 6.616, ada 6.124. Itu tergantung cara menghitung jumlah ayatnya, tapi semuanya sama. Nah, itu kalau dikupas satu persatu, mungkin seluruh hidup manusia itu tidak akan cukup untuk menjelaskan. Apalagi rata-rata umur kita mungkin 60-70 sudah. Sehingga petunjuk di dalam Al-Quran begitu rupa, maka di samping petunjuk, penjelasan atas petunjuk dan juga kalau kita baca Al-Quran misalnya dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Ayat 2. Itu
walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi dhalal min qablu lafi dhalalin. Jadi di dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus kepada bangsa-bangsa ummiyin, para umat seluruh dunia ini, punya tugas. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya. Jadi Nabi diutus setelah menerima wahyu memang ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian dengan bacaan Al-Quran itu juga berfungsi sebagai wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi Quran ini kalau kita baca, jadi membawa acara Ustaz Arif ya, Ustaz Arif ya, itu kalau kita menghafal Al-Quran akan mendapat banyak keberkahan, diantaranya adalah kesucian jiwa kita. Kesucian jiwa. Maka di situ wa yuzakkihim. Kemudian juga wa yu'allimul kitab, mengajarkan kitab, jaga Quran itu sendiri. Wal hikmah, dan hadis. Hadis atau sunnah. Sehingga manusia tidak lagi menjadi manusia-manusia yang tersesat. Maka di situ wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun kalian para manusia sebelum dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang ada dalam kesesatan, tapi dengan Quran dan mendapat petunjuk maka insya Allah kita terbebas dari kesesatan. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran sebagai Muslim, yang pertama ya kita harus mempelajari, membacanya dulu, belajar baca. Jangan sampai orang Islam kalah dengan orang non-Muslim dalam membaca Al-Quran. Banyak orang-orang non-Muslim itu belajar Al-Quran, tapi mereka tidak dapat hidayah dari Allah. Belajar Al-Quran mungkin tujuannya lain. Orang Islam belajar Al-Quran tujuannya untuk mensucikan jiwa, karena Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembersih dari segala perbuatan yang menyimpang dari Tuhan. Jadi yang pertama kita harus belajar membaca, usahakan lancar, kemudian memahami maknanya, bahkan juga kita menghafalnya. Kalau kita mampu menghafal Al-Quran, berarti kita ikut menjaga Al-Quran. Kita ikut menjaga Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang turunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Allah menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran juga melibatkan para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi kalau kita berusaha bisa menjadi penghafal Al-Quran, pemaham makna Al-Quran, berarti kita ikut menjaga kesucian dan keutuhan serta kemurnian Al-Quran, yang itu sebenarnya adalah tugas dari Allah Ta'ala. Maka betapa mulianya penghafal Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya sudah mencapai 40 menit sebagaimana yang diberikan kepada saya. Kalau bisa nanti ada tanya jawab, sehingga kurang lebih 15 menit terakhir mungkin itu pun tidak akan cukup, paling 2 penanya sudah waktunya habis. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, terima kasih kepada beliau Dr. Syamsul Hidayat yang telah menjelaskan kepada kami semua dengan kitab Al-Quran. Insya Allah ini terkait dengan proses menghafalkan Al-Quran, Ustaz. SMP Muhammadiyah TK Kota Barat. Insya Allah SMP Muhammadiyah TK Kota Barat akan menguatkan program menghafalkan Al-Quran, Ustaz. Saran dan masukan dari Ustadz Syamsul kepada anak-anak kami, bagaimanakah cara-cara yang tepat, cara-cara yang baik, tips-tips dan juga trik untuk menghafalkan Al-Quran supaya hafalan Al-Quran menjadi cepat, lancar dan juga kuat. Mungkin begitu, Ustaz. Mohon. Ya, menghafal Al-Quran kalau sekarang sudah banyak berbagai macam metode disiapkan oleh para ahli. Jadi, insya Allah kesulitan. Kalau dulu sedikit metode. Nah, tapi di dalam yang pertama adalah bagaimana kita membaca tahsinul qiraah. Bagaimana bacaan tahsin untuk mengikuti makhorijul huruf, sifatul huruf, dan tajwidnya. Makhorijul huruf itu berdasarkan huruf tepat. Misalnya baca kita dari kaulan sadida dan kaulan syadida itu maknanya udah jauh beda. Maka kita harus berusaha membaca dengan benar. Dengan mungkin tahapan pertama adalah qiraah wa tahsin atau tilawah wa tahsin. Jadi dibenahi, baru meningkat kepada tahfiz, menghafal. Menghafalnya ya tentu bertahap dengan sering murojaah dan tentunya adalah ketekunan. Nah, kalau bisa menghafal secara berjamaah, saling menopang satu sama lain, insya Allah akan lebih cepat. Sehingga nanti ada murojaah antar siswa. Jadi di sela-sela waktu belajar, pas waktu kosong, waktu istirahat, manfaatkan untuk murojaah bersama kawannya. Yang satu membaca, yang satu mendengar, menelaah, ada keliruan apa enggak, dibetulkan atau keliru. Begitu nanti sebaliknya, insya Allah dengan begitu akan cepat. Kemudian kalau kita laksanakan sholat terutama sholat sunnah, sholat malam gitu ya, kita sambil juga menghafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Jadi misalnya sholat itu terutama untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib sebaiknya tidak digunakan untuk sambil menghafal. Tapi memang sesuatu yang sudah faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, kalau sholat sunnah ini kan bisa ditimpali untuk keperluan seperti itu. Jadi sambil kita sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih, kalau bulan puasa, di luar puasa namanya tahajud, kita sambil menghafal. Sehingga kalau kita sholat sunat itu boleh kita pegang Al-Quran gini, pegang Al-Quran sambil membaca, supaya kita kalau tiap malam ya, sambil membaca atau ya, sholat sunat sambil baca, sehingga kalau kita sering baca
kemudian kita murojaah, buka tutup, akhirnya kita menghafal. Maka itu kan ada qiraatul Quran bil ghaib itu ya, hafal itu. Qurannya nggak dilihat, karena kita sudah hafal, insya Allah. Dan kalau modelnya Ustadz atau Syekh Jabir itu, kita membaca Al-Quran itu kalau bisa sambil mata ini seperti men-scan halaman ini, sehingga kita tahu posisi. Misalnya halaman 20 itu kalimat pertama di pojok kanan atas apa? Kemudian kalimat terakhir di pojok kiri bawah apa? Itu sampai hafal posisinya. Sehingga kalau kita menghafal pojok atas kanan dan pojok kiri bawah, kemudian baris keberapa sampai hafal, itu namanya kan direkam itu ya. Kita baca ini sambil merekam. Sehingga posisi ayat, posisi halaman itu kita hafal, insya Allah itu. Kalau Anda pernah menyaksikan seorang ustadz muda namanya Adi Hidayat, kalau Samsul Hidayat sudah tua, enggak seperti Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat itu sampai betul-betul hafal ayat ini berada di baris keberapa. Jadi bahkan beliau tidak hanya hafal ayat Al-Quran, hadis Nabi itu dihafal. Nomor hadisnya, posisinya di kanan atas, di kiri bawah itu hafal. Nah itu kalau sampai seperti itu, insya Allah melekat hafalan itu, sehingga kita menjadi Al-Quran berjalan. Insya Allah anak-anak kalau jadi Al-Quran berjalan, Quran akan menjadi benteng kita. Kita tidak akan mudah berbuat yang maksiat, karena dalam diri kita ada Al-Quran. Karena kita dilindungi oleh, sehingga kita, insya Allah hidup kita dibimbing oleh Al-Quran ke jalan yang benar. Itu barokahnya ya, itu yang disebutkan. Ini barangkali jawaban saya untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz Syamsul, ini insya Allah ada titipan pertanyaan dari siswa SMP Muhammadiyah TK Kota Barat Surakarta terkait dengan pahala menghafalkan Al-Quran. Lebih besar manakah menghafal Al-Quran ataupun menghafalkan hadis, Ustaz? Jadi kalau anak-anak menghafalkan Al-Quran itu pahalanya lebih besar yang mana, antara menghafalkan Al-Quran ataupun menghafalkan hadis? Terima kasih, Ustaz. Ya, tentu prioritas yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Jadi prioritas yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri dicatat, dikatakan oleh Nabi, huruf per hurufnya yang kita baca itu berpahala. Satu huruf, satu kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf itu alif lam mim itu. Alif lam mim itu 3 huruf. Maka alif, di dalam alif ada 10 kebaikan, di dalam lam ada 10 kebaikan, di dalam mim juga ada 10 kebaikan. Sehingga kalau kita baca alif lam mim itu terdapat 30 kebaikan. Ini keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang nas atau teks atau apa ya, buku, kitab yang membacanya saja itu berpahala meskipun kita nggak paham isinya. Tentu kalau paham isinya lebih bagus. Jadi al-qiraah wa tilawah fahasab, membaca. Al-qiraah itu membaca sambil mencermati huruf-hurufnya. Kalau tilawah itu membaca kesucian Quran sebagai kitab suci, sebagai ibadah, maka itu sudah berpahala. Kalau kita memahami maknanya, itu tentu lebih baik, karena itu menjadi bekal dalam kita berbuat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang hadis.
Kalau hadis itu tidak ditunjuk secara khusus ya. Kalau kita baca huruf-huruf dalam hadis, 1 huruf 10 kebaikan 3. Tetapi bukan berarti bahwa menghafal hadis tidak berpahala. Menghafal hadis juga berpahala, apalagi kalau kita menghafal sekaligus memahami maknanya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang ditunjukkan oleh hadis itu, sambil juga bisa memberi pelajaran kepada orang lain, menasihati orang lain. Jadi dua-duanya berpahala, pahalanya sama besar, tapi yang prioritas pertama tentu yang karena prioritas pertama, maka itu yang paling dinilai oleh Allah adalah menghafal dan membaca. Tapi hadis tetap penting juga. Itu Mas. Terima kasih Ustadz Syamsul yang telah menjelaskan kepada kami dan juga anak-anak kami terkait dengan ilmu Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan menyampaikan kesimpulan atas ilmu yang telah Ustadz Syamsul sampaikan. Insya Allah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia dengan 5 hal. Yang pertama, melalui insting ataupun naluri. Yang kedua, dengan menggunakan indera. Yang ketiga, yaitu ada akal. Yang keempat, wahyu. Dan yang terakhir yaitu taufik. Kemudian beliau juga memberikan saran dan juga masukan terkait dengan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dengan baik, benar, cepat, dan juga kuat hafalannya. Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran dengan qiraah dan juga ilmu tajwid. Yang kedua, marilah anak-anak menjaga ketekunan dan murojaah antar siswa. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang. Yang keempat, sholat sunnah dengan murojaah. Dan yang kelima, membaca dan menghafalkan Al-Quran dengan cermat melihat ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau pun juga menyampaikan bahwa menghafalkan Al-Quran adalah hal yang sangat mulia. Karena apabila kita membaca Al-Quran 1 huruf, akan Allah berikan 10 kebaikan. Dan menghafalkan hadis pun juga sangat mulia. Apalagi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Syamsul, Ustadz dan Ustadzah, dan juga anak-anakku SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, dan juga kaum muslimin yang sedang mendengarkan. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.